Selamat datang Sobat Full Tank. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, si orang yang hilang ini akhirnya kembali. Hafiz di sini. Di sini juga ada Rehan yang udah berepisode kemarin menjadi substitusi, tapi juga melengkapi dan memberikan informasi insight lebih menarik. Dan tentu di belakang ada Om Adit. Ya. Guys, ini kita kebetulan Jakarta lagi hujan nih. Hujannya kayak hujan konyol, tapi ya udahlah. Kebetulan kita lagi bawa salah satu mobil barunya dari Lexus, yaitu Lexus LBX. Kenapa namanya LBX? Kalau LBF John. Terus sampai sekarang gue belum tahu tuh kenapa. Pokoknya gue tahu X-nya tuh katanya X-over. Iya. Yes, definitely extra crossover. Tapi LB itu mungkin dari positioning produk kali ya. Iya, jadi di segmen, B-nya itu di segmen. Probably. Nanti kalau ada faktanya ada di bawah inilah. Nanti kita bahas artikel apa gimana. Nah, yang jadi menarik itu LBX itu semakin membuat ini ada dua pisau mata uang, dua pisau, dua sisi pisau. Di satu sisi bisa dibilang LBX itu kayak bikin Lexus jadi makin ke younger generation dan membuat dia lebih quote on quote reachable. Yang berarti mungkin di rumahnya bapaknya pakai Lexus LX. Papi I pakai Lexus LX. Papi I naik Lexus RX. Nah, yang kayak gitu-gitu. Terus maminya pakai NX atau apa, terus baru turunnya ke LBX. Okay. Mungkin di situ. Tapi di sisi lain, ini tuh nggak nutup kemungkinan bikin kayak Lexus tuh kok nggak kayak Lexus ya. Tapi nggak tahu menurut kalian ini masih true Lexus or not? Karena ini platformnya menggunakan Yaris Cross, tapi Yaris Cross-nya bukan Yaris Cross yang di negeri berkembang ya, negeri berflower, bukan. Ini yang global platform. Kalau nggak salah menggunakan TNGA Bravo. Bukan TNGA-B, bukan DNGA ya. Ya, bukan DNGA, beda ya. Berarti ini kalau dibilang ya beda kelas jauh banget, Bang. Oke. Dari Om Adit ngeliatnya gimana? Masih Lexus sih ya. Masih Lexus tapi agak belum biasa aja nggak Lexus kecil ya. Tapi bentuknya juga agak bulat. Iya sih. Dan kayaknya dia menjadi Lexus yang belakangnya Lexus kan sama Toyota beda-beda jauh tuh. Nah ini kok jadi Lexus yang paling mirip Toyota. Oh iya. Betul. Bahkan segala ya sistemnya interface apa nih kok lebih ke ini malah kayak itu loh, kayak lebih Toyotanya. Lebih ke Toyotanya, cuman ya mungkin karena harganya. Shifternya sih kayak Lexus ya. Ya, kita perlu cek juga sama Yaris Cross yang sana ya. Iya. Kayaknya ini mah masih Lexus. Masih lebih premium malah. Secara fit and finish juga kayaknya tetap ada feel-nya Lexus, cuman concern-nya adalah ini Lexus dengan mesin kecil, bentukannya juga ya mungkin kayak fight with X1 maybe? Mini Cooper. Mini Cooper ini Countryman or something ya? Yang baru Aceman. Masa Aceman? Cuma 1,1 ya? Iya. Kalau Mercy tuh ke GLA lah. Ya. Ya. Itu bukan Aceman ya, Aceman kan elektrik ya. Iya. Ya. GLA benar Mercy GLA. Mercy GLA atau kalau di Volvo mungkin XC40 mungkin atau C40. Ya. You name it lah itu. Betul. Ya makanya kayak ini menarik banget gitu, Lexus kenapa ada di segmen ini, atau jangan-jangan memang secara market premium tuh udah mulai bergeser karena ke arah apa nih maksudnya? Oke, kalau gue bilang bergesernya lebih ke arah gimana caranya supaya konteksnya bukan turun kelas ya, lebih ke arah gimana cara gue supaya untuk menyasar yang penting lu punya merek Lexus stok. Satu. Kedua, gimana caranya adanya shifting di mana orang kaya zaman sekarang itu kan bukan hanya orang kaya yang usianya di atas 30-45, tapi di bawah 30 aja mereka udah kaya ya. Makanya ada Forbes 30 under 30 gitu ya. Dan mobil ini mungkin bisa dikatakan cukup merepresentasikan orang-orang yang dinamis, mapan, aktif, muda. Malam-malam nyetir sendiri, nggak pakai supir. Pasti, kalau pakai supir di sininya sempit banget. Iya. Iya, karena ini mobil lebih buat anak kuliahan yang cuman ya udah.
makanya kan Atau ini kalau kata Jakarta keren. Itu dia Ya, ini mobil lebih cocok buat the next ani-ani tapi udah naik higher class, udah Iya. nggak pakai lagi bekasan Evoque. Iya. Ini baru nih, baru. Servis gratis 5 tahun tanpa batas kilometer. nah Kalau mogok tidak perlu daddy nggak perlu ditelepon lah. Ini mobil ada eranya juga, jadi nggak usah takut lah gitu. Oh, paling penting, lu mau parkir dimanapun, it's a Lexus. Yes. iya Lexus banyak parkir intinya Iya, ya. ini Apa di- istilahnya? Lexus Privilege Parking. Privilege Iya. parking. Dan gue jadi berpikir apa jangan-jangan brand gue harus gue gituin. Iya. Nah, itu tuh Brand apa itu? Brand apa nggak Karena tahu. premium ya, jangan yang biasa. Iya. Iya dong. Ini biasanya tuh ada di daerah ya mall-mall yang besar malah ya. Lexus itu privilege parkingnya dan Kalau ya nggak salah, nggak usah susah cari parkir gitu ya. Mobil gua Lexus, gua punya kuasa cuy. Wah, mantap. Ya dengan budget 1M Kurang dikit. kurang dikit ya. Ya, Paling sekitar murah 842 apa 895. 895 ya? Nah, kita lihat KPA-nya dulu. Tapi ini warna ya. Cocok loh, maksudnya jarang-jarang Lexus warnanya tuh koper kayak gini dan Iya. Warna bagus warnanya. Dan warnanya ini tuh jadi salah satu hero color ini juga. Yang mahal kali ya, yang mahal ini 942. 942. Oke. Lurus aja deh kayak kita. Arah dari salah juga kan sama aja. Tapi kalau dibilang warnanya ini keren banget dan gue cukup suka dengan warna-warna kayak gini. Sesekali gak warna yang monoton lah, putih, hitam, abu-abu, you name it lah. Agak bosan jujur. Normatif banget gitu loh. Jadi kalau punya Lexus sekarang gimana caranya Lexus itu tidak hanya diferensiasi lu punya Lexus lu keren, tapi punya warna yang unik-unik gitu loh. Dan ini kelihatan mulai di Lexus NX yang generasi terbaru. Itu gue lihat tuh, wah keren ya, ada beberapa warna yang gue suka banget. Warna hijau yang hijau tentara ya, hijau yang apa namanya? Ya terus warna kuningnya ada, warna biru tuanya ada, warna merahnya juga menyala gitu ya. menyala banget. Ya keren gitu ya. Dan Lexus juga sadar bahwa image Lexus itu mobil tanda kutip gadun itu udah mulai sedikit berkurang gitu ya semenjak Ya 10 tahun terakhir. lebih tepatnya sekarang Lexus itu lebih berani untuk masuk ke market yang nggak konservatif. Iya. Itu harus diakui. Dan ditambah lagi Akio Toyoda juga bagaimana dia berusaha untuk melawan status quo-nya. Ya, Itu kita lihat juga. kalau dibilang gimana ya, ini tuh lucu loh positioningnya. LBX, NX, ada UX dulu. UX, NX itu. Nah itu tuh lucu tuh, karena tipis banget antara LBX sama UX. UX ke NX tuh agak oke lah, berjenjang. Ya. NX ke RX berjenjang lagi, RX ke RX ke LX juga jauh banget. ya itu lebih jauh lagi. Ini tuh kayak tipis gitu. Iya. Di satu sisi nggak tahu ya, ini analisa bodoh ya. Apalagi gua udah megangnya brand yang ya gitu dah. Ya gitu. Gua ngelihatnya gini, LBX itu touch of femininnya kuat, Yes. tapi UX touch of masculinnya kental banget. Ya, UX lebih besar gitu. lebih besar juga. Dan keseimbangan antara driving dan comfort oriented-nya lebih dominan di UX. Kalau ini menurut lu? Ini lebih driving oriented, bener-bener buat nyetir sendiri. Lu kemana aja pakai mobil ini nyetir sendiri. Lu mau jalan jauh, gak pakai mikir. Misalnya, ini mungkin range-nya sekali ngisi bisa sampai 1000 kilo. Gue nggak heran, karena ini juga pakai Yakin. hybrid. Oh iya hybrid, 1000 nyampe sih. 1000 nyampe. Ini plug-in, bukannya Nah, hybrid biasa. hybrid kan? biasa. 1000 nyampe. Tapi pasti ini 1000 konsumsi bahan nyampe. bakarnya di luar Nurul. Nyampe. Ya restorannya nyampe ya restoran. Iya, 32 kilo mungkin ya. Kalau diasumsiin mungkin 20 sampai 25 pun gue yakin ini optimis. Oke, Tapi ya kalau gue ngeliat mobil ini bukan mobil cewek, ini mobil anak muda. Iya, mobil yang dikasih papi Cewek eye. itu UX masih cewek, UX. Iya, UX masih cewek. Ini mobil anak muda. lebih atau- unisex loh. Lebih atau unisex. unisex atau orang yang merasa berjiwa muda. Iya. Terutama kan di luar negeri ada yang varian apa Morizo. Morizo. Kan? Nah, Morizo itu adalah apa ya? Gue ngelihatnya Morizo ini keren. Ya, bukan hanya dari dikembangkan oleh Akio Toyoda, tapi gimana caranya Morizo ini menjadi bahasanya Lexus supaya oh ya Lexus ini tidak hanya sekedar mobil yang ya gitu aja, tapi gimana caranya dia bisa ngelihat oh kita punya sense of emosional yang lebih tinggi lagi.
Nah, gue juga pernah lihat desainnya tuh keren ya. Desain beberapa warna, terus juga gak sekedar ditiplekin pakai mesin GR Yaris, enggak. Itu bahkan menurut gue tuningnya benar-benar disesuaikan juga. Oh, selalu yang menarik dari Lexus adalah Equil ya. Equil ini nih Equil. minuman yang paling air putih yang paling enak mungkin ya sedunia yang Fana ini. Dan Dan minum airnya ya, silakan diminum. nanti. Kadang-kadang ada Häagen-Dazs juga biasanya. Oh, Lexus kalau biasanya harus di sana. Iya, harus di Tadi sana. ditawarin ngopi dengan kopinya yang signature Lexus itu. Iya. Tapi karena Lexus itu tidak hanya menjual sekedar fitur, inovasi, enggak, tapi dengan experience. Makanya dibilang kalau di Amerika Lexus itu adalah kemenangan di order winner di layanan-layanan yang berbasis jasa. no. itu. Karena gue dulu pernah pinjam Lexus dulu 3 bulan sama kamu. Dan kantor gue kan gak jauh ya dari Lexus yang di Menara Astra, jadi gue kayak immersion. Immersion. I like it. Ya, dan ini mobil ini akan cocok lu misalnya lu misalnya meeting ya, punya Lexus misalnya LM, gede banget tuh kan, dan harus pakai supir. Tapi kadang lu nggak suka nyetir sendiri, nggak suka nyupir, ya lu pakai mobil ini nih cocok. Ini itu dia. Iya. Jadi harian berbuat branding, buat ketemu orang, meeting, kesana kemari, belusukan dengan nyaman, dengan mewah, dengan meyakinkan. The one and only ini very reasonable car. Tinggal pertanyaan selanjutnya, would you buy it or you skip it? Oke, depends on. Tapi kalau gua memang misalnya gini, oh iya, gua dapat jatah nih, budget gua segini, misalnya 900. Terus gua single, gua misalnya juga child free. Ya, mobil ini jadi salah satu pertimbangan yang menarik untuk dipikirkan, untuk dipilih juga. Dan kemudian juga untuk sekedar branding, gua rasa ini tepat lah. Dan orang juga ngelihatnya ini adalah Lexus. Lexus itu ya untuk sebagian netizen dia one step ahead dibanding merek-merek premium Eropa yang lain, atau misalnya ya makanya kadang-kadang orang yang udah pakai Lexus, gue punya teman-teman gue, lu pakai Lexus habis sebelumnya pakai apa aja? Dia cerita ada beberapa orang yang sebelumnya pakai misalnya Harrier, ada yang pakai Alphard, ada yang pakai merek-merek Eropa, ada juga yang pakai misalnya merek-merek yang dari Amerika juga lah. Dan mereka saat pindah ke Lexus, apa yang dia jawab? Ya abis ini gue akan pakai Lexus lagi. RO-nya tinggi ya? Iya, makanya dia bilang, misal gini, Lexus RX, dia pakai RX sekarang. Sebelumnya apakah mereka punya RX? Sebagian dari marketnya ada. Makanya kadang-kadang Lexus itu belinya juga, kadang-kadang barangnya juga sekalinya dapat cepet sekali. Tapi sekalinya barangnya Indiannya lama sekali. Karena permintaannya juga cukup tinggi. Tapi sayangnya ya, regulasi Indonesia tuh sama hybrid tuh masih ini loh. Masih kurang bersahabat. Nah, jadinya tuh kayak mobil ini tuh kayak Kita nunggu tahun depan. Nunggu tahun depan, ada harmonisasi namanya. Bebas ini. gimana? Tahun depan Ada harmonisasi namanya kan. Oh, harmoni. Dan gue ngerasa minimal ada dua hal yang bisa memberikan stimulus terhadap mobil hybrid atau plug-in hybrid. Satu, dia bebas ganjil genap. Oke. Itu definitely secara signifikan orang membeli kendaraan berbasis energi baru karena gak bebas ganjil genap itu sangat signifikan. Bahkan tingkat penerimaannya, kalau gue kemarin bikin riset itu sekitar 70%. Tapi kalau hybrid biasa ganjil genap sih gue nggak sepakat sih. Kalau plug-in gue setuju. Oke. Karena nanti akan terlalu banyak. Dan sepertinya Marketnya nanti itu masih belum kena gitu. Kalau plug-in oke lah, karena plug-in kan mode EV-nya banyak, jauh. Jadi asumsinya masuk ke kota mereka pakai mode EV. Paling ini kan paling 3 kilo, 4 kilo. Ya 3-4 kilo udah. 30, 60, 80. Plug-in aja. Tapi kalau gue sih mobil ini menurut gue menarik sih, karena pilihannya kan kalau mobil seperti ini pasti antara ini GLA atau X1. X1 terlalu bapak-bapak lah. Ya terlalu bapak. GLA sekarang yang baru kurang, yang lama bagus, yang baru agak terlalu gemuk. Dan ini lebih ideal lah ibaratnya. Ya, ini atau mini kan? Iya. Itu mini hatchback kan? Iya betul. kayaknya Countryman harganya Countryman agak terlalu jauh sih, dan gede banget. Itu mungkin lebih ke arah NX. oh lebih enak. Iya.
Oh, dan apa ya? Dan dengan image-nya si produk ini juga saya ngerasa sensingnya, Emang ini udah sentuhan- sensing? Oh udah. TSS-nya ibaratnya TSS-nya ini bagus sekali, very smooth. Mungkin ada beberapa hal yang tidak semua orang bisa butuh Oh. penyesuaian lah ini. Ini Salah satunya nih, ini nggak ada Nggak ada sunroof. Yang mana ya nggak jadi isu banget sebenarnya. Itu yang sebenarnya gunanya nggak ada, cuma itu jadi standar mobil premium gitu aja. dan nice to have. Iya, mobil premium nggak sunroof kayak bukan premium. Iya. Sebenarnya Tapi kalau saya nggak mau ngomong. tapi nggak ada gunanya juga. Gitu. Iya. Iya. Nggak ada korelasinya Panas. gitu loh. Ya, Apalagi jadi, kalau menurut dipaksa terus dipakein tirai doang. Ya, sayang banget. Tirainya yang harus pasang. Dan gue ngerasa ini juga mungkin dari segi audio ini juga jadi challenging karena tidak Mark Levinson. Dimana kita tahu Mark enggak Levinson enggak ini, nggak ada Standar ini. standar. Tapi at least suaranya cukup lah, Oh, cukup. cukup untuk mobil premium lah. Oke. Eh, Gua sih ngerasa kalau ya sekarang mau pakai head unit secanggih apapun, Mark dia Levinson langsung apa segala responnya macam. bagus ini. Mau head unit segala secanggih mau Mark Levinson atau apapun itu, pada akhirnya yang lebih penting itu adalah interface-nya, konektivitasnya Iya. segala macam. Karena Betul. ujungnya kita akan nyetelin Spotify kok, mentok-mentok Apple Music gitu. Iya. Betul. Dan yang harus mana connect ke kompresinya Max juga, ya itu paling ujungnya apa, kita Apple ini kan, Apple CarPlay. Iya. Ya fungsinya di situ. Cuman memang kalau telinganya telinga mahal mah pasti kalau udah tahu Mark Levinson langsung itu. Tapi ya harusnya sih minimal pakai audio branded ya, karena sekarang mobil LMPV aja udah pakai Bose kan. Iya, ada yang pakai Bose. Bose-nya Bose beneran apa gimana? Bose-nya minimal, Bose-nya Bose Minimal- speaker. Minimal namanya Bose. Bose iya ada. Iya Bose-nya. minimal namanya Bose. Buat gitu apapun Iya, dulu ini ada JBL, meskipun ada Bose-nya Bose grade lo MPV ya. Tapi Tapi Bose. Bose. Karena kita tuh secara market kita lebih terlihat yang penting USP-nya tuh di brandnya. Brandingnya urusan grade yang mana belakangan. Brandnya dulu ditondolin. Ada yang pakai Yamaha, ada yang pakai Bose. Dan itu tidak salah karena memang untuk menarik minat orang dong. Betul, secara betul. nggak langsung gitu loh. Betul. Oke, kira-kira kan tadi itu pendapat lo terkait ya agak kemana-mana, tapi masih in the same tema lah. Would you buy it or skip it? Om Adit gimana? Buy it or skip it? Menarik, baik sih. Kalau memang kebutuhan gue buat, kalau gue membudgetnya buat mobil itu, ya seperti tadi gue bilang, daripada GLA, daripada Mini, daripada apalagi X1, ya ini, oke. Kalau memang kebutuhannya mobil ini. Iya. Tapi kalau kebutuhannya kita bicara budget 900 juta, beli apa? Nah, itu beda lagi. Iya, banyak. Tapi kalau pengen mobil yang kata seperti ini, ya sepertinya sih ini cukup menarik, pilihan yang menarik ya. Iya. Apalagi untungnya di sini nggak ada Yaris Cross-nya. Iya. Kalau ada Yaris Cross-nya mungkin jadi kayak image. Kalau Yaris Cross kita kan beda. Iya, Cross-nya yang Dan ini bukannya 1 miliar, bukan. Bukan. Ya, kalau gua belum ketemu sih feel-nya sama mobil ini. Sama mobilnya keren. Gua suka banget. Cuman kayak suka belum tentu beli. Cinta. Ya gitu deh. Suka belum tentu cinta, gitu. Gue lebih ke ini mobil entah apa yang membuat dia tuh sehingga Lexusness-nya agak sedikit kurang. Oke. Kita di gue bilang tuh ini model Lexus yang paling mirip Toyota. Iya. Ya lu sekedar punya Lexus doang tok. Iya. Sekarang kalau kita bicara Lexus kan NX, GS, LS, IS itu kan udah nggak punya kembaran Toyota kan. Iya. LBX ada, di atas LX sama GX ada, tapi kan itu Iya. udah kelas beda. Dan di bawah kan nggak ada semua. Nggak ada. TZ juga. Ya, TZ nggak ada. Nggak ada. Lex. TX, iya TX. Atau Amerika kan. Gue lebih ke kalau misalnya partner gue, misalnya gue punya pasangan butuh mobil, ya gue kasih rekomendasinya ini gitu. Dengan segala services yang dimiliki oleh Lexus. Kita nggak ngomongin produk, udah ngomonginnya
all around. Iya, kalau udah betul. pada premium harga gitu sih udah nggak ngomongin produk sih. Iya, All karena around. Jadi salah kalau ngomongin harga premium masih ngomongin feature mas salah. enggak feel kena. sama cuman masalahnya kalau sebagai car enthusiast gue mendingan beli bekasnya itu loh RX. Iya sih. Masih sama-sama Lexus. 2020 2021 Iya. tuh harganya udah segitu juga, atau mungkin NX yang lebih. NX. At least NX lah. At least NX. RX kayaknya agak sulit. At least kalau RX itu di 2018-an lah masih tembus angka segini. Dan resale value-nya Lexus tuh cukup, image-nya juga cukup bagus Ya, dan cukup itu. kuat. Itu orang pengaruhnya juga tinggi lah ibaratnya. Lexus RX itu harga jual bekasnya tuh lumayan bertahan lah untuk sebuah mobil mewah. Nah, ya paling itu di luar itu Yaris. enggak. Nah, Yaris. kalau itu kan nanti ini pertanyaannya adalah uang 1 miliar beli Yaris apa gitu. Iya, gitu. iya bener. LBX. Beli LBX atau beli Yaris? Itu Iya, saran buat yang mau bikin komparasi tuh. Iya. Komparasi Yaris 1 miliar. pokoknya LBX kalau bukan die hard car enthusiast cuma mikirin gue pengen punya produk yang ya support my life ya ini LBX. Cuma kalau misalnya ini gue kayak mendingan naik ambil bekasnya RX atau Yeah. misalkan NX, atau kalau enggak masih banyak kok brand-brand mobil lain in the same range, driving feelingnya tuh lebih engaging. Mungkin itu sih ya yang jadi topik yang cukup bisa kita bahas kali ini. Tentu butuh pendalaman lebih ini lagi sih, komprehensif untuk membahas soal mobil ini. Ini kan lebih kepada opini kita bertiga. Kalau setuju atau nggak setuju, feel free untuk share di komen. Jangan lupa di like, di subscribe. Kita juga ada sosial media kita di sini. Untuk itu gua Hafiz pamit. Gua Rehan pamit. Nah, gue ada juga pamit. Dah. Dah.